Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya tentang posisi titik terhadap titik asal. Kalau tadi yang pertama posisi titik terhadap sumbu, kalau ini posisi titik terhadap titik asal atau titik origin 0,0. Di tengah sini ya, maksudnya titik asal. Pusatnya koordinat kartesius di sini 0,0 sini. Untuk yang membedakan posisi titik terhadap sumbu sama posisi titik terhadap titik asal, kalau tadi yang di sini yang terhadap sumbu itu kalau dia negatif, negatifnya ini kan nggak ada keterangannya ya. Negatif ini maksudnya apa, nggak ada, cuma diambil angkanya. Tapi kalau nanti di materi yang kedua ini posisi titik terhadap titik asal, nanti negatif itu dia menentukan arahnya, positif sama negatif ya. Sekarang kita perhatikan, ini ada beberapa titik A sampai apa ini, H. Kita langsung ke sini, cara menentukan posisi titik terhadap titik asal. Titik pertama titik A 4,3. Ini ya, titik A 4,3. Kalau ada pertanyaan titik A terhadap titik asal, berarti kalian gerakkan, kalian jalan, karena A terhadap asal atau A terhadap origin, kalian jalan dari titik origin menuju titik A. Jangan sampai kebalik ya. Ingat, posisi titik A terhadap titik asal berarti jalannya dari titik asal menuju titik A. Dibiasakan jalannya ke kanan atau ke kiri dulu, baru ke atas atau ke bawah. Misal dari sini menuju titik A, berarti kan kita bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke arah kanan. Kemudian habis ke kanan kita belok ke atas. 1, 2, 3. Berarti 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Sekali lagi, kalau posisi titik A terhadap titik asal, berarti bergeraknya dari titik asal menuju titik A. 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Kita lihat jawabannya di sini. Ya, 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Sekarang yang kedua titik B. B ini negatif 4,3 terhadap titik asal, berarti kita jalannya dari titik asal mula-mulanya menuju titik B, berarti kan kita mulai ke kiri. 1, 2, 3, 4 satuan ke kiri, kemudian kita belok ke atas. 1, 2, 3, 4 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Ini. Kemudian kita coba yang ini, yang titik D. D mana D? Ini 3,-4. Kita mulai dari titik asal. Ingat, dibiasakan jalannya ke kanan kiri dulu ya. Sebenarnya boleh atas bawah dulu, tapi yang umum kita jalannya kanan kiri dulu, kanan atau kiri, baru atas atau bawah. Dari titik asal menuju titik D, kita akan bergerak ke sebelah kanan. Jadi 1, 2, 3 satuan ke kanan. Kemudian bergerak ke bawah karena D-nya ada di bawah. Setelah 3 satuan ke kanan, kemudian 1, 2, 3, 4 satuan ke bawah. Ini 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Sekarang diperhatikan ini, seperti yang pertama tadi, pasti ada cara cepatnya tanpa harus menggunakan gambar, digerakkan secara manual. Sekarang lihat yang titik A 4,3, 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Negatif 4,3, 4 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Kemudian yang D 3,-4, 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Dilihat angkanya di sini, ini 4 dan 3. Yang depan ini itu untuk yang arah kanan atau
kiri. Yang belakang itu untuk arah atas atau bawah. Sekarang dilihat lagi. Kalau dia 4, di sini 4 satuan ke kanan. Kalau dia negatif 4, dia 4 satuan ke kiri. Jadi kalau koordinatnya yang depan ini, koordinat sumbu X, kalau dia positif, dia arahnya ke kanan. Kalau dia negatif, dia arahnya ke kiri. Sekali lagi ya, untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal, bisa langsung dilihat dari koordinatnya. Angka yang depan itu untuk menentukan dia ke kanan atau ke kiri. Kalau dia bernilai positif, berarti dia ke kanan. Kalau dia bernilai negatif, berarti dia ke arah kiri. Kemudian angka yang belakang. Angka yang belakang untuk menentukan dia ke atas atau ke bawah. Kalau dia positif, ini positif 3, berarti dia 3 satuan ke atas. Jadi kalau dia positif, dia arahnya ke atas. Kemudian kalau yang belakang dia negatif, di sini yang belakang negatif, berarti dia arahnya ke bawah. Itu ya. Jadi untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal, angka yang depan itu untuk menentukan arah ke kanan atau ke kiri. Positif itu ke kanan, negatif itu ke kiri. Untuk angka yang belakang untuk menentukan kalau positif dia ke atas, kalau negatif berarti dia ke bawah. Kita coba jawab yang H tanpa melihat gambar. Sebentar. H tanpa melihat gambar. Ini yang depan negatif 4. Berarti 4 satuan ke arah kiri karena dia bernilai negatif yang depan. Kemudian yang belakang juga bernilai negatif. Kalau yang belakang bernilai negatif berarti dia arahnya ke bawah. Berarti posisi titik H terhadap titik asal 4 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Ini ya, 4 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Nah, sebelum ke titik yang 0 yang belum dijawab di sini titik D udah, titik G ini coba. Di sini ada titik G negatif 6,6. Angka yang depannya negatif, berarti 6 satuan ke kiri. Angka belakangnya positif, berarti 6 satuan ke atas. Itu ya. Kalau yang depan positif kanan, negatif kiri. Kalau yang belakang positif atas, positif ke atas, negatif ke bawah. Nah, sekarang kalau 6,0 gini. Kalau 6,0 berarti yang dilihat angkanya ini. Yang depan positif 6, berarti 6 satuan ke kanan. Kalau yang belakangnya 0, berarti ya nggak usah ditulis. Cukup 6 satuan ke kanan, nggak usah ditambahin 0 satuan ke atas atau bawah, nggak usah ya. Kalau 0 nggak usah ditulis. Begitu juga dengan yang bawah ini, 0 satuan kanan kirinya kan 0, berarti nggak usah ditulis. Cukup tulis yang belakang. Ini positif, berarti 2 satuan ke atas. Ini. Jadi kesimpulannya sekali lagi, untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal, kalau mau pakai cara digerakkan kayak tadi nggak apa-apa, boleh. Titik A terhadap titik asal, berarti jalan dari titik asal menuju titik A. Berapa satuan ke kanan atau kiri, dan berapa satuan ke atas atau bawah. Bisa juga langsung pakai cara tadi. Tulis angka koordinatnya 4 satuan ke, kalau positif ke kanan, negatif ke kiri. Yang belakang ditulis angkanya 3 satuan ke, kalau ke atas, kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Itu untuk posisi titik terhadap titik asal. Oh ya, ini ada yang menarik di sini. Ini ada titik E 6,0. Ini ya, titik E 6,0. Kita sedikit kembali ke kuadran tadi.
daerah ini itu kan kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan sini kuadran 4. Tapi kalau ada titik ini E 6,0 dan titik F 0,2, ini dia kan nggak di kuadran. Jadi kalau ada 6,0 seperti ini, berarti dia nggak di kuadran 1, dia nggak di kuadran 4. Dia kan letaknya pas di sumbu X. Jadi letaknya dia bukan di kuadran 1, juga bukan di kuadran 4, tapi dia terletak di sumbu X. Gitu ya, kalau ada titik yang koordinatnya seperti ini. Titik F ini juga sama. Dia bukan di kuadran 1, dia juga bukan di kuadran 2, tapi dia terletak di sumbu Y. Misal ada soal posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dan koordinatnya seperti ini, yang ada nolnya. Nah, itu selesai untuk posisi titik terhadap titik asal.